Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan suasana asmara kamu ya Sagittarius untuk di sepanjang bulan Juli 2024. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Sagittarius, nampaknya kamu agak semakin kurang nyaman gitu ya dengan pasanganmu ini. Kamu di situ tuh bisa daripada dideketi sama dia, kamu lebih ingin mungkin kalau orang ini tuh udahlah dia diam-diam aja lah di sana. Soalnya kamu lagi nggak ingin ada interaksi yang begitu intensnya dari dia. Walaupun mungkin niatnya pasangan kamu kayak kepengen nunjukin kasih sayangnya ke kamu, perhatiannya sama kamu. Tapi hal itu tuh bisa kamu tangkap sebagai hal yang merepotkan gitu ya. Dia memberikan perhatian, tapi perhatiannya dia itu tuh berubah kamu terima seperti kayak yang apa sih ini orang ribut banget, heboh sekali, sibuk sekali gitu ya. Misalnya dia nanya, "Beb, kamu lagi apa?" Kamu jawab, "Oh, lagi ini." "Sama siapa?" "Nah, sama ini." "Kapan baliknya?" Jadi kamu tuh apa sih gitu ya, jengkel kamu gitu. Atau dia yang seperti memang ada kebiasaan kalian mungkin ya ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap, udah kebiasaan. Cuman kamu bulan Juli ini tuh nggak mau kebiasaan itu tuh menjadi dijalani gitu. Mungkin kamu kayak lagi ingin dibiarkan sendiri dulu, kamu lagi pengen dibiarkan tenang-tenang dulu gitu ya. Kamu kayak lagi nggak ingin diganggu, makanya kamu melihat pasanganmu ini tuh seperti si pengganggu gitu loh. Jadi niatan baiknya si pasanganmu nanti Sagittarius mental ini, mental. Bukan satu hal yang kamu sambut dengan sorak-sorai, riang gembira gitu ya, enggak gitu loh. Jadi bisa secara otomatis sikapnya dia yang menyayangimu justru bikin kamu gerah, kira-kira gitu ya. Misalnya gini, orang tuh pengen dicium-ciumin sama pasangan, dirangkul, dimanja, digombal, tapi kamu tuh ketika dia melakukan hal itu kamu geli, kamu risih gitu ya. Kamu nggak melihat ciuman dia itu tuh sebagai ekspresi sayangnya dia ke kamu. Kamu melihat apa ini gitu ya, hanya nempel-nempelin air liurnya ke pipiku. Kamu lebih melihatnya tuh ke arah sana gitu ya. Misalnya dia itu tuh ingin mengabari kamu biar kamu itu tuh tidak banyak pikiran aneh-anehnya ke dia. Jadi dia cerita, "Beb, tadi aku ya di kantor, aku tuh ketemu sama si ini, ketemu sama si itu. Aku hari ini tuh jalan sama si ini, aku jalan sama si itu." Jadi dia tuh mau membukakan aktivitasnya dia biar misalnya kecurigaan di hubungan kalian ini tuh tidak terjadi. Tapi ketika dia ngomong seperti itu, aduh ini orang kok berisik gitu ya, berisik. Aku nggak mau tahu kamu lagi ngapain seharian ini. Nah kamu gitu, aku nggak mau tahu gitu. Misalnya dia bernyanyi ke kamu, bernyanyi ya untukmu. Dia nyanyi sekalian mengekspresikan kasih sayangnya, bagaimana perasaannya dia ke kamu. Dia juga kayak mungkin mau menghibur kamu dalam bentuk audiomu. Tapi kamu sudahlah dia menyanyi kayak
artis internasional gitu ya, udah diusahakannya. Itulah cara teknik yang paling berkemungkinan bikin kamu bahagia gitu. Tapi justru la ilah, ini suara kayak cemprengnya gitu ya. Kayak radio rusak. Nah gitu kamu. Kayak baterai udah mau habis gitu ya. Jadi terganggu. Kamu agaknya kurang bisa menikmati kehadiran pasanganmu ini. Gitu loh. Gitu ya. Nggak bisa. Nggak dapat kamu di situ tuh feel dari sikap manisnya dia sama kamu, sikap manjanya ke kamu nggak dapat feel itu, gitu loh. Dia bertanya-tanya, Beb kamu gimana, gini, apa kerjaanmu hari ini? Maksudnya dia itu tuh biar kamu merasa kalau kamu hidupnya kamu itu tuh satu hal yang penting untuk dia dengar. Jadi kayak menghargai eksistensinya kamu dan hidupmu gitu. Tapi kamu seperti merasa sedang diinterogasi sama pasanganmu. Gitu ya. Kalau bisa mengelak dengan lembut, kamu akan coba mengelak dengan lembut. Gitu ya, kalau bisa. Tapi kalau kamu nggak bisa mengelakkan dirinya, kamu di situ tuh mau ekspresif, kamu masem gitu ya. Misalnya begini, kalau memungkinkan kamu mengelak ajakannya dia untuk jalan-jalan, kamu akan pasang alasan. Sorry ya Beb, aku mau nemenin ibuku belanja misalnya. Aku mau bantuin adekku nyelesain tugas misalnya. Kalau bisa. Tapi kalau misalnya ajakannya dia mau bawa kamu jalan-jalan, dia langsung hadir ke rumahmu, kamu gak bisa menghindar lagi, kamu akan ikut jalan-jalan, tapi di sepanjang perjalanan kamu bisa masem aja, kamu bisa dingin aja, gitu ya. Bisa dengan sengaja kata-katamu itu tuh ya, atau ekspresimu aja ya, itu tuh nunjukin kamu lagi gak senang, gitu loh. Ya, kamu cemberut gitu. Nggak enak suasana seturut dengan bagaimana keadaan di dalam dirimu. Tuh. Padahal kamu tuh mungkin lebih milihnya bobok-bobok aja atau nyelesain serial drakornya kamu gitu ya. Atau mungkin kamu itu tuh ingin main game aja gitu. Tapi dia tuh dateng gitu loh. Dia tuh datang, kamu anggap dia itu tuh kayak berusaha menyita kesenanganmu. Nah, jadi di situ tuh kamu langsung tuh berkedut wajahnya gitu ya. Kayak nunjukin gak nyaman gestur tubuhnya gitu. Karena mungkin kamu tuh agak lagi bosan ya sama partnermu. Gitu loh. Lagi bosan. Bukannya kamu bener-bener mau ninggalin dia, enggak. Cuman kok kayak mungkin kamu ngerasa agak-agak monoton ya hubungan kalian ini. Gitu. Terlepas dari sebenarnya pasanganmu mungkin udah coba berkreativitas gini dan gitu, tapi enggak kena aja ke kamu. Enggak kena aja. Itu ya. Mungkin kamu tuh lagi butuh dipancing biar bisa berangan-angan, biar bisa punya mimpi-mimpi indah dan cantik dan menyenangkan dan asik, menggembirakan dan sebagainya ya. Dia coba pancing kamu biar bisa melihat hubungan dengan dia dari sisi tanda kutip memberikan benefit untukmu. Tapi kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa kondisinya nggak bisa aja kamu melihat yang oke-oke tentang hubungan kalian ini. Nggak bisa. Gitu loh. Lagi capek aja kamu ngelihat
si pasanganmu ini, gitu ya. Nggak mood gitu loh, nggak mood kamu ngelihat dia, gitu. Sehingga nggak ada yang oke. Walaupun mungkin dia kayak ngasih kamu emas berlian, mungkin ya. Aku lagi nggak butuh emas berlian, aku lebih butuh tuh tidur gitu misalnya. Ya emas berlian itu tuh berharga. Tapi loh, ini main gameku ini tuh lebih penting misalnya, gitu ya. Di situ. Dan mungkin kamu kayak ngerasa bahwa kok orang ini tuh nggak bisa paham sih. Maksudnya aku itu cocoknya untuk aku momen per momen itu tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau mau untuk ngomong langsung, kamu gini ya misalnya, dia bawain kamu pizza. Tapi saat itu tuh kamu lagi pengennya itu tuh katakanlah ubi goreng gitu loh. Pizza tuh bagus. Tapi lagi nggak ke situ maunya kamu. Kamu pengennya ubi goreng aja lah udah. Gitu ya, bala-bala aja lah sudah. Bukan yang muluk-muluk juga apa yang kamu mintakan dari yang kamu harapkan diberikan oleh si pasanganmu. Nggak muluk-muluk gitu. Tapi walaupun nggak muluk-muluk, dianya tuh nggak nggak bisa dia membaca seperti cara-caranya orang yang mungkin punya indera keenam gitu ya. Langsung bisa memprediksi, menebak dengan tepat, akurat gitu. Nggak bisa. Karena memang kalau mari lihat pasanganmu ini tuh perlu dia tuh diomongin, perlu dia terbuka ya. Kalau untuk tebak-tebakan berhadiah, terutama di sepanjang bulan Juli, nggak ngeh dia bahwa dia harus menebak. Kamu pengennya gimana, maunya apa, dia nggak nyadar ke arah situ. Yang dia tahu itu tuh, aku harus ngasih yang baik untuk Sagittarius. Yang dia tahu cuma sebatas di situ, dan dia pede-pede aja. Membawakan kamu pizza itu tuh, dia pede aja. Gitu ya. Nggak sangka dia bahwa sebelum dia datang, dia harus bisa mereka-reka. Ini Sagittariusnya lagi pengen pizza atau pengen apa nih? Dia tuh praktis aja, spontan aja dia. Oh ini yang terbaik menurut versinya dia. Ya udah, begitulah cara dia memperlakukan kamu. Tapi ternyata versinya dia bukan versinya kamu. Gitu ya. Bertolak belakang dengan versinya kamu. Dan kamu nggak mau terang-terangan ngomong. Kamu nggak mau terang-terangan ngomong, aduh aku lagi nggak pengen pizza nih, pengennya tuh bala-bala. Kamu nggak ngomong, kamu langsung ekspresif aja, kayak yang nggak mau menyentuh pizza yang dia bawakan gitu ya. Itu contoh ya, contohnya aja gitu. Dan mungkin kamu tuh memang pengen juga lah mencoba berpura-pura senang, berpura-pura menyambut lah ya, mengapresiasi apa yang dia lakukan. Tapi namanya yang berpura-pura, merasa tersiksa dirimu dalam kepura-puraan itu, dan pada akhirnya ya lepas juga gitu ya. Kejujuran dan kebenarannya itu tuh lepas juga, kelihatan juga. Setidaknya kelihatan dan dirasakan oleh dirinya kamu sendiri. Gitu. Jadi kamu bisa agak-agak double-double kesal. Sudahlah kamu kesal sama dia, kamu juga bisa kesal sendiri sama dirimu. Kok aku nih mau kali ya berpura-pura ya. Gitu. Padahal aku gak seneng banget tadi ngunyah itu pizza. Gitu loh. Nah, di situ ya. Jadi kayak bulan Juli ini, sebenarnya kamu tuh gak ingin dihabiskan ya panjang lama dengan si pasangan. Lebih ingin kamu itu tuh melakukan sesuatu ya tanpa dia. Kayak gitu. Ya. Dia memang agak ini nanti, agak polos aja gitu loh. Agak polos aja. Dia enggak bisa baca dunia batinmu itu tuh, dia lagi nggak bisa baca. Secara mentalnya kamu, dia juga enggak bisa mengerti. Atau ya kayak kata Mari tadi, dia enggak nyangka bahwa
dia harus jeli mengamati dua hal ini dari dalam dirimu. Nah, seperti itu ya. Karena orang ini tuh nanti akan merasa hubungan kalian ya dalam kondisi baik-baik aja gitu ya. Dalam kondisi tidak ada yang perlu untuk di tanda kutip diselesaikan gitu ya. Hanya kamu aja yang merasa nanti ada sesuatu, ada isu, ada persoalan di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi kayak yang gembiranya di situ tuh, karena ini tuh bisa hanya pasanganmu aja yang gembira. Hanya pasanganmu aja yang bisa benar-benar menikmati perjalanan hubungan ini. Nah, tetapi tidak dengan dirimu Sagittarius. Gitu ya. Dirimu justru kayak banyak nanti menemukan hal-hal yang tidak berkenan di hatimu, yang tidak cocok sesuai dengan pikiranmu. Jadi di situ tuh kamu yang agak-agak semakin bertambah boring ya dalam relationship ini. Oke, dalam bacaan hadir energi dari Cancer, berikut Aquarius, berikut Gemini, Libra hadir di situ, Taurus masuk, Virgo, Capricorn di sana, berikut ada energi dari Pisces di sana. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.